gelap. Ketua Dewan Adat Biak Wilayah Tabi yang saya hormati, Mananwir Runsumre, dan saya lupa yang tadi Bapak berdua. Luar biasa Bapak mereka hadir dan mengukuhkan pengurus Ikatan Keluarga Biak Kabupaten Kero. Yang saya hormati dan kasihi Ketua Dewan Adat Kero. Yang saya hormati Kapolres Kerom yang diwakili oleh Wakapolres, juga Danki 766, Danki atau Danyong? Danki. Ketua Klasis Kerom, Komboy yang juga sebagai anggota DPRP yang hadir bersama masyarakat adat Biak di Kabupaten Kerom bersama ibu atau keluarga yang menghadiri kegiatan hari ini. Yang saya hormati dan kasihi juga Ketua Ikatan Keluarga Biak, dulu Numfor ya, Numfornya hilang kayaknya. Ikatan Keluarga Biak, Wakil Ketua dan seluruh jajaran ya yang hadir dan telah dikukuhkan. Kita beri aplaus untuk bapak-bapak, anak-anak adat yang terpilih. Bapak Ibu hadirin undangan yang hadir dari paguyuban atau dari kampung ini, aparat kampung Sanggaria, juga tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh keluarga Biak di Kabupaten Kerom, ya banyak sekali di sini, termasuk Bapak Hizki Ayom, ya tokoh-tokoh Biak yang saya tidak sebut satu persatu yang hadir, anak-anak muda Biak yang hadir, anak-anak adat, adik-adik, anak-anak, mama semua, ya juga ada paguyuban dari keluarga Sulawesi Selatan, sekretaris KKSS ada hadir, semua paguyuban yang hadir dalam undangan ini yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena acara ini tertunda sekian kali lalu terlaksana hari ini, dan saya mengawali sambutan atau sepatah kata ini menyampaikan permohonan maaf karena saya datang terlambat dari undangan yang diberikan, karena undangan baru tiba sampai kepada saya jam 9 tadi. Jadi saya mohon maaf kepada Mananwir, mereka semua dari kota, dari Papua, Mambri, apalagi. Saya kasih salam dulu. Jauh Suba. Kurang kompak. Jauh Suba. Ya, terima kasih. Jauh Suba itu sekarang sudah dikenal sejak COVID-19. Karena salam itu juga memberikan kita, menguatkan protokol kesehatan, karena Jauh Suba itu harus jaga jarak juga. Ya, tapi Jauh Suba itu adalah sebuah kearifan lokal yang harusnya terus diwariskan, khususnya bagi anak-anak adat Biak di mana saja, karena Jauh Suba itu sebuah salam yang sangat memberikan kehangatan, mengikat kita satu sama lain. Tapi saya tadi tidak dengar semangat Jauh Suba itu, kurang kedengaran, makanya saya harus sampaikan. Bapak Ibu sekalian, para orang tua, tokoh-tokoh sesepuh masyarakat Biak dari wilayah Tabi dan Kerom yang saya kasihi,
Berbicara tentang biak di Kabupaten Kerom, sejarahnya panjang. Bahwa Kabupaten Kerom ini tidak terlepas dari karya dan pengabdian anak-anak biak. Mungkin sejarah itu tidak sempat ditulis, tapi wilayah Kerom ini sangat mengenal baik tokoh-tokoh biak yang berjasa di tempat ini. Sehingga orang biak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah ini. Tanah Tamlihisan Kepasu. Banyak guru-guru, banyak orang-orang tua yang telah membuka wilayah ini, baik di pemerintahan, di pendidikan, kesehatan. Mereka yang dulunya daerah ini masih daerah konflik, masih hutan belantara, mereka berjalan kaki dengan berbagai macam tantangan membelah belantara ini untuk melayani masyarakat asli di tempat ini. Untuk itu, secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Kerom, saya memberikan apresiasi yang tulus dari dalam hati kami. Terima kasih banyak untuk masyarakat biak. Karena orang asli Kerom tidak bisa membalas itu. Orang asli Kerom tidak mungkin membalas jasa dan pengabdian orang biak di tanah ini. Saya sendiri, guru SD saya itu namanya Demianus Mirino, dari Bosnik, Biak Timur. Guru yang pertama kali membuka SD Warkuana namanya Demianus Mirino. Dan banyak guru-guru lain. Di depan saya ini ada guru saya juga, Peter Andongkir. Bapak Peter berdiri sini. Nah, ini Pak Guru saya. Bapak di sini saja, di sini. Ini Pak Guru saya di SD Impres Warkuana. Mereka bersama-sama dengan Demianus Mirino membuka tempat di War. Jadi saya tidak bohong ya. Saya tidak bohong. Tidak. Terima kasih Pak Guru. Bapak silakan duduk. Terima kasih. Ya. Mereka-mereka ini yang meletakkan dasar pembangunan sampai hari ini Kerom seperti ini. Ya. Maka orang Kerom tidak bisa membalas kebaikan dengan cara apapun, nggak bisa. Sampai kapanpun nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa membalas, melengkapi semua itu. Untuk itu saya titip kepada Dewan Adat Kerom, masyarakat, warga saya, warga Kerom asal biak, itu dijaga bersama Dewan Adat Kerom, TNI Polri. Saya titip untuk jaga anak-anak biak, warga biak, asal biak yang ada di Kerom, kita jaga mereka sama-sama. Karena mereka adalah aset dan kekuatan untuk membangun kabupaten ini. Mereka adalah aset dan kekuatan membangun Kabupaten Kerom bersama dengan semua paguyuban yang ada. Karena warga Kerom adalah anak-anak adat dari berbagai paguyuban dan kerukunan keluarga. Tanpa paguyuban, tanpa masyarakat adat, tidak ada pemerintah ini. Tidak ada negara ini. Kita semua berasal dari situ, dari adat dan negara, pemerintah ini menjadi kuat. Maka pada semua pihak di tempat ini saya menitipkan semua masyarakat adat, termasuk masyarakat adat biak ini, kita berikan mereka perhatian sebagaimana sewajarnya, selayaknya warga Kerom. Maka perhatian itu yang saya berikan kepada yang lain, paguyuban-paguyuban yang lain juga saya berikan kepada biak
keluarga Biak hari ini saya hadir untuk memberikan dukungan yang sama. Bahwa orang Biak di Kabupaten Kerom itu adalah orang Kerom. Asalnya dari Biak, tapi mereka adalah orang Kerom. Jadi segala hal ihwal menyangkut kehidupan orang Biak, asal Biak di Kabupaten Kerom adalah tanggung jawab bersama kita di sini. Dari masalah baik sampai masalah yang tidak baik, Dewan Adat, TNI, Polri, dan pemerintah siap membantu. Dari masalah apapun siap membantu dan melayani masyarakat Biak. Yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi satu sama lain. Bangun komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik pasti banyak hal yang tidak kita ketahui. Apa yang terjadi hari ini sesuatu yang harus terus dipertahankan, dipelihara dari generasi ke generasi. Karena warisan budaya ini jangan hilang, tergerus oleh zaman. Anak-anak adat Biak harus mewariskan ini. Peristiwa ini terus diwariskan satu ke generasi yang berikut. Dan ini baru pertama kali kita melihat ada prosesi pelantikan seperti ini di Tanah Kerom. Maka kepada panitia, kepada Menanwir dari wilayah Tabis, kami memberi apresiasi bahwa prosesi seperti ini juga menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Kerom. Maka saya titip, siapkan untuk festival tanggal 22, Festival Budaya Kerom, itu akan meriah. Saya minta ada tarian adat masyarakat asal Biak, masyarakat Kerom asal Biak ditampilkan di festival tanggal 22. Festival Budaya Kerom. Dibuat yang bagus, karena juga nanti ada di situ ada bantuan bupati untuk sanggar seni. Nanti kalau hadir dapat bantuan di situ. Saya memberikan dukungan kepada acara ini dan panitia, tapi tidak sampai di situ. Saya akan memberikan bantuan kelembagaan kepada pengurus yang baru dilantik. Siapkan proposalnya, dana kelembagaan akan saya bantu untuk pembinaan. 100 juta saya akan kasih untuk mereka. Pembinaan bagi tungku yang besar, rumah yang besar. Tadi ada berapa distrik yang dilantik? Dikukuhkan 4 atau 5. Distrik Skamto sampai Manam. Ya? Ada berapa? Anda masing-masing saya kasih 20 juta untuk mereka. Ya. Dana pembinaan untuk distrik. Mau ke Senggi pakai apa? Pengurusnya yang dilantik mau pakai apa ke Senggi? Itu bupati bantu. Yang mau ke Arsu Timur pakai apa? Operasional yang bupati siapkan. Nanti tinggal diproses ya. Dimasukkan itu apa namanya, SK tadi, SK pengurus, dan kebagian keuangan tinggal diambil dananya ya. Mau tidak bantuannya? Mau ya. Jelas ya. Untuk keluarga Biak Nufor yang baru dilantik 100 juta, untuk pengurus distrik 20 juta. Silakan bekerja. Tidak tidur-tidur, setelah dilantik bekerja. Ya, saya tidak mau lihat ada anak-anak Kerom asal Biak ikut mabuk di jalan sana. Tapi anak-anak Kerom asal Biak justru menjaga anak-anak asli yang masih mabuk-mabuk, anak asli Kerom, bawa mereka keluar. Tidak boleh mabuk-mabuk. Miras ganja sedang merajalela di Kerom, Bapak Ibu. Jadi bupati memberi perhatian, ini bagian dari kita bekerja sama untuk melihat seluruh persoalan yang ada. Keluarga besar Biak Nufor membantu pemerintah dalam hal itu.
termasuk pembinaan pemuda-pemuda yang ada belum mendapat perhatian dari kita. Paguyuban menjadi kaki tangan dan corong pemerintah. Tadi Pak Ketua Dewan Adat sampaikan ini daerah tapal batas, ya. Kerom ini bagian dari tapal batas. 6 distrik dari 11 distrik Kabupaten Kerom adalah distrik perbatasan. 5-nya di luar garis perbatasan, 6 distrik adalah distrik perbatasan. Itu artinya bahwa kabupaten ini memang kabupaten perbatasan. Garis batas negara 150 km. Garis batas darat negara. Dari Moso, Kota Jayapura sampai dengan Niliti di Towe adalah batas negara. Di bagian timur ini sudah negara lain. Jadi mari kita jaga garis batas negara ini bersama-sama. Karena sekecil apapun gejolak di wilayah ini pasti Papua semua sakit. Sekali lagi, ketika sekecil apapun masalah terjadi di Kerom, semua Papua akan merasa sakit. Maka mari masyarakat Biak yang ada di Kerom bersama semua paguyuban, TNI, Polri, pemerintah, Dewan Adat Kerom, kita semua umat beragama kita jaga Kerom ini. Kenapa Kerom begitu penting? Saya mau kasih tahu. Kerom adalah pelintasan jalur utara Pegunungan Tengah dan Selatan hari ini. Semua kendaraan ke Pegunungan Tengah hari ini lewat Kabupaten Kerom. Yalimo, Wamena, Pegunungan Bintang, Bovendigul semua lewat Kerom. Itu pertama. Berarti Kerom adalah daerah transisi yang sangat strategis untuk tanah Papua. Yang kedua, kenapa Kerom penting? Karena Kerom adalah daerah pelintasan orang Papua dari Papua ke Papua Nugini. Semua pintu terbuka di Kerom dan orang keluar masuk hari ini sampai saat ini. Jadi Kerom begitu penting bagi orang Papua. Maka di beberapa kesempatan saya sampaikan, kalau mau bereskan wilayah-wilayah belakang yang terisolasi, bereskan dulu Kerom. Kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, saya selalu bicara selama Kerom masih terisolasi, maka wilayah belakang pegunungan dan selatan akan terisolasi. Buktinya hari ini Bovendigul terisolasi, Pegunungan Bintang terisolasi, Yalimo terisolasi, wilayah-wilayah belakang terisolasi, karena Kerom juga tidak diurus. Begitu penting kabupaten ini. Arus pergerakan barang dan orang itu semua lewat daerah ini, lewat Kerom. Maka kalau masyarakat Biak ada di Kerom, itu artinya bahwa Kerom ini juga bukan hanya punya orang Kerom. Kerom ini milik semua orang yang ada di sini. Milik orang Biak, Serwi, Saireri, suku bangsa dari Pulau Jawa, Batak, Sumatera, semua punya Kerom. Kerom bukan hanya hari ini milik orang asli Kerom. No. Kerom ini adalah milik kita semua. Saya selalu tegaskan ini, Kerom bukan hanya milik orang asli, karena faktanya hari ini milik semua orang. Maka mari kita jaga kabupaten ini baik. Kita urus baik, kita bangun kabupaten ini baik, maka kabupaten ini akan memberi manfaat bagi banyak orang. Hari ini kita buka jagung 3.000 hektar. Rencana Pak Jokowi akan ke Kerom di bulan Desember. Kerom akan menjadi lumbung jagung. Tadi bicara tentang keladi, bibit keladi. Kita bicara tentang pangan lokal, ketahanan pangan. Kita bicara tentang apa yang menjadi potensi hari ini. Kerom memiliki tanah yang subur. Maka saya pesan kepada keluarga, kerukunan keluarga Biak, kuatkan petani-petani ekonomi lewat pertanian. Masyarakat Biak yang petani itu harus kita urus. Saya titip kepada ketua, urus masyarakat yang ada di kebun, kita urus mereka. Maka saya akan memberi 1 unit mobil bagi keluarga Biak. Di bulan Desember sudah saya serahkan. Mobil ini dipakai urus ekonomi dan koperasi. Bentuk sebuah koperasi. Pemerintah Kabupaten Kerom membebaskan semua administrasi, membebaskan semua biaya. Tidak ada lagi pungutan-pungutan untuk
akta koperasi. Saya inginkan keluarga Biak punya sebuah koperasi dan mobil ini saya kasih untuk ekonomi masyarakat Biak di Kabupaten Kerom. Mobilnya 4x4 Mitsubishi, bisa pakai muat sayur, bisa pakai muat hasil pertanian, bawa ke pasar. Ibu-ibu itu susah hari ini. Saya akan serahkan di bulan Desember, ada 10 unit yang sudah dalam perjalanan dari Jakarta. Saya akan bagi. Tahun lalu saya bagi 10 unit, sudah saya bagi seluruh Kerom. Tahun ini saya bagi, tahun lalu 14 unit, tahun ini 10 unit. Bagi. Saya inginkan ekonomi umat, ekonomi paguyuban bergerak. Hari ini, Bapak Ibu, ada 40-an negara antri sebagai pasien IMF. Kalau kita nonton berita semalam, negara mana yang sudah mulai kacau? Ada ya? Ada negara yang mulai demo, di mana itu? Yang demo, ya? Itu ada hari ini ekonominya termasuk salah satu negara yang tangguh. Ada 46 negara mulai kolaps, negaranya sedikit lagi mulai bubar. Karena Pak Jokowi telah bekerja keras untuk mengantisipasi itu. Dia telah mengaktifkan simpul-simpul ekonomi di daerah-daerah. Sehingga ekonomi Indonesia hari ini begitu kuat menghadapi perkiraan resesi tahun depan. Indonesia akan menghadapi guncangan resesi. Maka kenapa kita mengantisipasi inflasi, kenaikan harga, termasuk daya beli masyarakat yang sangat lemah? Pemda Kerom, program saya mulai tahun lalu memberikan bantuan kepada pedagang pinang, pedagang gorengan, dan semua pedagang kecil. Saya berikan bantuan UMKM 2.500.000 untuk mengantisipasi inflasi dan lesunya ekonomi. Kita bagi semua sampai di Senggi kemarin. Minggu depan saya akan turun di Skamto. Tidak ada lagi pedagang kecil yang kesulitan modal usaha. Kita bagi semua supaya ada uang beredar di bawah, di kelompok masyarakat kecil, mikro dan kecil, ada uang yang beredar. Masyarakat bisa membeli sesuatu. Bapak Ibu sekalian, ekonomi begitu penting bagi kehidupan. Kalau kita bicara kehidupan hari ini tidak terlepas dari ekonomi. Maka paguyuban juga harus urus ekonomi. Harus urus ekonomi. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya berikan bantuan seperti tadi, bantuan operasional untuk distrik dan untuk tingkat kabupaten, saya berikan mobil itu semata-mata untuk bagaimana masyarakat Biak Kabupaten Kerom mandiri. Harus mandiri, buat sesuatu. Kemandirian saja yang bisa buat orang bermartabat. Tanpa kemandirian orang akan melihat kita dengan sebelah mata. Harus mandiri. Cara mandirinya seperti apa, Bapak Ibu? Gali dan tingkatkan potensi yang ada. Gali apa potensi? Yang masyarakat Biak punya apa? Dari tadi 5.000 kepala keluarga. Apa yang bisa digali dari 5.000 kepala keluarga? Potensi apa yang punya oleh masyarakat asal Biak Kabupaten Kerom? Digali lalu ditingkatkan, digarap dan ditingkatkan. Potensi itu. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kerom, dengan potensi sumber daya manusia asal Biak Kabupaten Kerom yang ada itu dimanfaatkan, dikombinasikan, dikerjakan baik, ekonomi akan bergerak. Saya inginkan masyarakat Biak Kabupaten Kerom menjadi contoh dan teladan bagi paguyuban dan suku bangsa ikatan keluarga yang lain di Kabupaten Kerom. Harus menjadi contoh. Hari ini menjadi contoh, ada sebuah ritual, ada sebuah prosesi yang baik, tapi juga di dalam kehidupan menjadi contoh juga, menjadi warga masyarakat Kerom yang terus berbuat baik untuk banyak orang. Berbuat baik, buat baik kepada suku bangsa yang lain.
warga masyarakat yang lain Kabupaten Kerom. Dengan demikian baru kita dibilang Mamri, kita dibilang Mananwir, kita dibilang anak adat, karena kita juga memberikan tumpangan bagi orang asing. Kita kasih juga tumpangan bagi orang asing. Orang yang mungkin tidak punya tempat di sini, kita kasih tumpangan seperti itu. Untuk itu, saya berpesan kepada para tokoh yang sudah dilantik, bekerjalah dengan apa? Ini Hasan. Sebentar ya. Pelantikan hakim-hakim dalam peradilan adat. Negara ini sebenarnya sudah mengakui peradilan adat, tapi belum secara dalam prakteknya sudah. Karena di beberapa tempat di Indonesia peradilan adat itu sudah jalan. Termasuk di Polres di Tanah Papua itu sebenarnya sudah membuka ruang itu. Ada keputusan Kapolri yang membuka ruang restorasi justice RJ. Nah, restorasi justice itu membuka ruang semua masalah tidak langsung harus dibawa ke polisi. Ada masalah yang bisa diselesaikan di peradilan adat. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk Dewan Adat Kerom. Kalau persoalan itu terjadi antara orang Biak dan Biak, not the problem. Tapi kalau masalah itu terjadi antara warga Kerom asal Biak dengan anak Manam, masalahnya sudah lain. Maka Dewan Adat Kerom juga harus memiliki sebuah perangkat hukum peradilan adat yang juga bisa menjadi tempat untuk bisa bertemu antara peradilan masyarakat Kerom asal Biak dan masyarakat Manam asal Kerom. Ini bisa ketemu tidak dalam dua budaya yang berbeda, dua peradilan yang berbeda. Ini juga harus ke depan harus dipikirkan, termasuk kita sedang mendorong perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Kita sudah punya, hanya tinggal kita pengesahan di DPR, kita punya perda itu. Artinya negara ini dalam banyak hal itu sebenarnya sudah mengakui masyarakat adat, dalam banyak hal. Ya, hanya mungkin sampai hari ini belum ada undang-undangnya, belum ada buku sucinya, yang belum ada, yang masih diperjuangkan oleh AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tapi dalam banyak hal sebenarnya eksistensi masyarakat adat itu sudah diakui oleh negara dan pemerintah. Saya pikir ini menarik dan harus menjadi perhatian juga untuk semua suku yang ada, karena tidak semua masalah, polisi itu bukan tempat untuk semua masalah dibawa ke sana. Karena mungkin saja kita mencari keadilan, tapi mungkin di polisi kita tidak dapatkan keadilan. Tapi dengan peradilan adat, keadilan bisa kita dapatkan. Jadi itu juga harus kita perhatikan, peradilan adat ya. Ini penting sekali. Pemerintah selalu mendukung penyelesaian masalah lewat restorasi justice, sesuai dengan peraturan Kapolri dan amanat Kapolri. Nah, ini ada ruang. Sekali lagi masyarakat adat, tidak, saya ingatkan ya, tidak semua masalah tetek bengek bawa ke polisi. Pusing kita semua. Ya. Ada ini hakim-hakim adat. Selesaikan masalah di tingkat adat. Pasti selesai. Tidak semua masalah bawa lari ke polisi, bawa lari ke pemerintah. Ya. Ini penting. Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin saya tadi tangkap dalam kegiatan hari ini. Dan
Saya merasa bahagia, merasa terharu berada di tengah-tengah masyarakat Biak. Dan tamu undangan, hari ini kita melihat semua proses ini betul-betul sangat sakral dan sangat menarik. Ya, mudah-mudahan anak-anak kecil yang ada di belakang sana, mereka suatu saat akan mengingat ini dalam memori mereka, bahwa pernah ada kegiatan masyarakat asal Biak Kabupaten Kerom dibuat di suatu tempat di Kerom seperti ini. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. 2024 terakhir Kerom menjadi tuan rumah Pesparawi. 4-5 gubernur akan di sini, 40-an bupati akan ke Kerom, 6.000-7.000 orang akan ke Kerom dalam rangka Pesparawi. Saya titip kepada paguyuban semua yang ada di Kerom, khususnya masyarakat adat Biak Kabupaten Kerom, mendukung Pesparawi di tanah Papua tahun 2024 di Kabupaten Kerom. Bisa tidak? Bisa tidak? Karena kita hampir tahu bahwa masyarakat Biak itu sangat dekat dengan seni tari dan musik, betul ya? Cuma saya tidak dengar tadi, tidak ada yang nyanyi. Ya, sebentar. Banyak lagu-lagu di Papua ini dari tahun 70-an, 80-an sampai sekarang itu lagu-lagu berbahasa Biak, betul kah?